At-talaq. At-talaq fil lugah dalam kemudian bahasa itu ta'rif lugah bermakna at-tafriq, pecah, pisah. Jadi tidak menyatunya sesuatu dengan sesuatu yang lain itu disebut dengan at-talaq, dari kata talaq ayat tariq. Secara bahasa pecah, tafarruq, terpisah. Secara istilah ulama-ulama itu beda pandangan. Saya ambil kesimpulannya. Secara istilah itu talak itu adalah putusnya hubungan pernikahan suami istri. Sederhananya begitu. Jangan kalau rumit-rumit memahami. Putusnya hubungan suami istri. Kata Nabi dalam hadis itu, abghadul halal ilallah at-talaq. Perkara halal yang dibenci oleh Allah adalah talak. Hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Predikatnya itu, derajatnya itu dhaif, lemah. Kenapa lemah? Karena talak itu bagian dari syariat. Bahkan nanti ada surat khusus dalam Al-Quran namanya surat At-Talaq, surat tentang At-Talaq. Dan cerita tentang talak dalam Al-Quran itu tersebar dalam berbagai ayat. Meskipun ada hadisnya tadi seperti itu, hadis itu ada bagusnya karena itu nanti memotivasi kita untuk menjaga pernikahan, ya kan? Meskipun boleh bercerai orang, kan berpisah itu kan bukan berarti kita saling membenci. Tidak mesti harus selalu begitu. Berpisah itu tidak selalu berarti kita ini saling membenci, tetapi bisa juga berarti kita berhenti untuk saling menyakiti. Gitu. Bagus lagi. Muncul lagi namanya kalimat-kalimat. Tidak tahu dari mana kalimat itu muncul. Jadi talak itu biasanya dilakukan ketika kemudian salah satu pihak itu sudah merasa terzalimi. Kan tujuan pernikahan itu supaya tenang, sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau tidak ada ketenangan, bertengkar terus, tidak cocok terus, sudah tidak ada cinta. Cinta itu kan syu'batun minal iman, dia cabang keimanan. Karena dia cabang keimanan, dia karakternya yazidu yang bisa naik turun. Dia naik rasa cinta itu karena sikap-sikap dan akhlak yang baik. Tiba-tiba kamu sopan, sayang mertuamu, ya kan? Kau baik sama keluarga suamimu, itu suamimu tambah cinta. Itu memang tidak salah pilih. Saya sudah bilang ini ceritanya yang selama ini, ya kan? Kan bangga suamimu tiba-tiba kumpul-kumpul keluarga tuh cerita ini. Ya bantu saya itu lebih bagus harus dipelihara ini, harus berharga. Tapi kalau istrimu itu nanti menjadi momok menakutkan bagi keluargamu, ya, sampai-sampai ibumu itu menetes air matanya gara-gara istrimu, maka itu kan kita berada dalam simpang jalan. Seorang wanita yang membuat menetes air mata suaminya jatuh itu adalah tanda-tanda bahwa pernikahan itu berada di simpang jalan. Kau dapat laki-laki yang jadi talak itu bisa muncul disebabkan karena ada masalah dalam pernikahan. Tujuan pernikahan sudah tidak bisa terpenuhi, apalagi nanti yang menjadi tujuan intinya itu adalah wa'ashira bil ma'ruf. Wa'ashira bil ma'ruf itu kita itu mempergauli lawan jenis istri kita itu secara ma'ruf. Ma'ruf itu dari kata arafa ya'rifu. Selayaknya seperti budaya-budaya yang ada. Perlakukan dengan baik. Kalau tidak bisa memperlakukan dengan baik, maka nanti tujuan pernikahan itu menjadi hilang. Kalau tujuan pernikahan menjadi hilang,
maka talak itulah nanti menjadi jalan keluarnya. Apalagi nanti ada pernikahan itu sudah mau baku bunuh orang, ada itu. Meskipun mereka itu awalnya saling mencintai. Ingat ya, mereka yang saling membenci karena cinta awalnya itu banyak. Jadi makanya dari awal kan saya selalu wanti-wanti, cinta itu proporsional saja kalian menyikapinya, karena dia bisa hilang dia. Di pengalaman saya ketika mengadvokasi orang-orang yang bercerai itu, ada orang itu ketika di masa-masa akhir hubungan mereka itu, jangankan untuk senyum saja satu sama lain, untuk jabat tangan satu sama lain, untuk kemudian melihat bayang-bayangnya saja itu tidak mau. Bayang-bayangmu saya tidak mau lihat lagi. Bayang-bayangnya berarti masih tidak mau lihat fotonya, tidak mau lihat kemudian statusnya, ya kan? Sedangkan kita ini hidup dalam sistem terkoneksi secara maksimal kan. Berarti otomatis kan dia harus menghapus, mengunfollow gitu kan, mendisubscribe seseorang yang menjadi teman hidupnya sepanjang di zaman dulu. Ada begitu nanti, dia adalah teman di zaman dulu, dia menjadi orang lain di masa sekarang. Bahkan dia adalah teman di zaman dulu bisa jadi musuh di zaman sekarang. Itulah kenapa kaidah cinta itu proporsional begitu. Ahbib habibaka, nama cintailah kemudian orang yang kau suka itu proporsional saja. Asa ayakuna bagi doka yauman, karena dia bisa nanti jadi orang yang kau musuhi nanti suatu waktu. Wa abghid bagi duka awanan, kalau benci orang itu proporsional saja, yang masuk akal saja, jangan terlalu berlebihan. Asa ayakuna habibuka yauman, karena dia bisa jadi nanti orang yang kau suka, dia kau simpati dengan dia, bisa begitu. Nanti di kadang itu dalam hubungan suami istri itu kadang suami yang mendominasi, kadang istri. Dan yang agak menakutkan itu kalau istri yang mendominasi, ngeri-ngeri sedap gitu. Sedap. Mukamu itu bisa menua 10 tahun lebih cepat kalau istrimu yang mendominasi. Kamu orang berdoa memang kayak lagi. Yang laki-laki itu berdoa memang, ya Allah. Allahumma doanya begini, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa sesak dan rasa gelisah. Kamu gelisah bisa diintimidasi istrimu. A'udzubika minal jubni wal bukhul, dan aku berlindung kepadamu dari sikap jubun dan bukhul. Bukhul itu pelit. A'udzubika min ghalabati daini wa kasri rijal, dan aku berlindung kepadamu dari dominasi orang yang ingin mendominasi saya dan menzalimi saya. Iya, doa begitu. Karena kalau kau nanti diintimidasi suami istrimu, didominasi istrimu, agak malu kau kalau ada tamu, tau? Tiba-tiba kamu kasih uang mama, papi, aku lagi. Hilanglah senyum di wajah ibu kita kalau istri model kayak begitu. Ada istri begitu, kalian jangan jadi begitu. Termasuk nanti tidak boleh kalian itu ngomong begini ke suami, ya, perempuan ini. Pilih mana? Pilih mamamu atau saya? Bos. Itu pertanyaan berbahaya itu. Itu bukan jalan pilihan yang kau kasih suamimu. Tidak mungkin dia pilih kamu, mamanya ini tidak bisa putus mereka. Kamu bisa putus. Kalau kamu ngomong begitu, kamu sudah mendeklarasikan diri ceraikan saya begitu. Kamu sudah minta talak itu sudah hulu kinayah namanya. Hulu kinayah itu kamu sudah minta cerai secara isyarat. Nanti kita akan bahas. Tidak mungkin kan kamu kasih pilihan yang tidak memungkinkan dia lewati. Kau pilih mama atau saya? Mana kan kau suruh pilih mama? Kau suruh durhaka dia? Kau mau dia durhaka? Kalau suamimu durhaka bagaimana? Kamu juga nanti ikut durhaka, ya kan? Kayaknya nggak boleh ada ngomong-ngomong begitu. Kalian ini ujiannya rumit itu kalau menikah itu. Jangan kalau yang kalian bayangkan ini kan yang kau yang pusingkan sekarang itu cari pasanganmu toh. Kalau jomblo itu dia pusingkan cari pasangannya. Masih jauh masih dekat.
kok jodoh saya seperti menunggu hilal di bulan Ramadan? Kadang nampak, kadang tidak nampak, begitu. Tapi nanti ada yang lebih rumit dari itu, tentang mencocokkan. Kita sudah cocok, ya kan? Dia sudah cocok dengan kita. Tapi ini nanti dia cocok dengan ibu kita tidak, ini orang sudah cocok dengan ibu kita, cocok dengan ini kita punya saudara-saudara. Begitu dia, tidak sederhana dia, agak rumit dia nanti. Karena kalau nanti ada satu umurnya yang tidak bisa cocok ini, itu jadi masalah. Itu jangka panjang. Meskipun nanti kalian harus sabar ya. Biasanya di sebuah keluarga besar itu ada persaingan geng antar menantu-menantu. Wah, seru itu. Dan disitulah terjadi perebutan menantu idaman. Wah, kau keluarkan semua jurus yang kau pernah pelajari. Ada begitu nanti. Dan itu yang biasanya aku cerita itu. Datang nanti yang punya cerita. Ya yang masa tadi nih kurang garam. Mamanya kamu itu. Saling lapor-lapor, saling jilat-menjilat begitu, ya kan? Seperti pertarungan perang Barataina. Jadi talak itu adalah jalan yang Allah berikan bagi mereka yang tidak memungkinkan lagi hidup bersama. Apalah artinya kebersamaan? Kalau hatimu bersama orang lain, ya kan? Apa artinya kita hidup serumah, hidup sama-sama, sedangkan jiwamu itu berada di tempat lain? Apa artinya? Pernikahan kalau sudah dalam kondisi seperti itu menjadi hambar dia. Maka apa kalau orang kondisi sudah? Maka apa? Tidak. Sudah tidak ada rohnya itu. Senyummu yang dulu sudah hilang, tidak seperti dahulu. Karena kenapa? Kau sudah membayangkan dengan orang lain, harapanmu sudah pindah. Padahal boleh jadi yang kau harapkan itu tidak mengharapkan kamu. Kamu yang mau begitu. Kan rata-rata begitu toh? Ini pengalaman saya. Wanita-wanita, laki-laki yang kemudian gagal, mulai hambat di pernikahannya itu, mulai melihat kembali masa lalunya. Makanya terjadilah reuni kan. Reuni itu adalah ajang untuk memantik kembali benih-benih cinta yang pernah padam, ya kan? Karena dia gagal di kehidupan pribadinya. Itu yang menjadi nanti masalah. Meskipun nanti tidak semua reuni itu tolak, bisa pakai begitu. Tolak. Jenisnya itu bagi tiga dia berdasarkan lafaznya, langsung, kemudian berdasarkan alun, kemudian berdasarkan iddatun, hitungannya iddatun. Jadi talak itu dibagi menjadi tiga ya, berdasarkan lafaznya, lafzun, berdasarkan alun, kondisinya wanita itu, yang ketiga berdasarkan hitungannya, hitungannya. Berdasarkan lafaznya terbagi dua, lafaz sorry, lafaz kinayah. Ada yang kemudian lafaz sorry, ada kemudian kinayah. Contoh yang sorry itu lafaz yang diucapkan secara tegas. Saya ceraikan kau, pulang ke rumah mamamu. Ya, tahan saya dengan kamu, itu tegas. Saya talak kamu, gitu kan? Itu tegas itu. Saya talak, gitu kan? Apalagi ada pukul-pukulnya kan? Saya talak kamu, kasih tendang. Ada
Mudah-mudahan tidak. Nauzubillah min dzalik. Hanya nanti ulama beda pandangan. Bolehkah ada kata-kata lain selama dia masih tegas? Ada mengatakan tidak boleh, harus lafaz talak. Ada juga yang mengatakan yang penting itu adalah lafaz yang dipahami di urf kebiasaan orang-orang di masyarakat itu sebagai sebutan untuk menyatakan pisah atau talak. Ada lafaz kinayah dia namanya. Kinayah itu dia itu menggunakan majas, menggunakan bahasa saya. Kalau lihat Facebook saya itu bahasa begitu, bahasa kinayah mereka. Satire, personifikasi, sinekdok, ya kan, majas-majas begitu. Perumpamaan yang halus tetapi ada maksudnya. Ya kan? Misalnya, apa contohnya itu? Talak yang sifatnya kinayah. Misalnya dia bilang begini. Kau pulang dulu ke rumahnya mamamu. Atau misalnya dia bilang, bungkus itu pakaianmu. Nah, gitu kan? Atau dia bilang, selesai sudah ini. Selesai sudah. Ayo kan? Atau misalnya dia dalam bentuk yang lebih halus, dia menyanyi. Apa lagunya itu? Pulangkan saja. Oh, itu berarti kamu yang minta. Itu namanya kuluk di dalam bahasa. Kuluk kinayah itu. Kuluk kinayah. Semua nanti kalimat-kalimat kalau dia sudah ada unsur niatnya, ini yang menentukan ini niat. Sorry kan jelas niatnya. Sorry nanti ini hanya bisa dia batal kalau diucapkan dalam jelas, tetapi dia dalam kondisi mabuk atau dalam kondisi emosi tingkat tinggi. Saya termasuk mengatakan batal kata ulama, wah jatuh saya enggak, sudah jatuh. Karena dia marah sekali tuh dia pukul. Kan kamu jengkel sekali sama kamu. Tidak bisa diatur perempuan, apakah kamu ini? Kayak menikmati saya. Kan langsung gitu. Kalau dia lafaznya kinayah dalam bentuk bahasa isyarat, perjelas, dia harus perjelas. Kalau ini pasti jatuh, kalau ini diperjelas. Misalnya kamu pulang dulu ke rumahnya orang tuamu. Nanti kamu harus perjelas maksud lo. Maksud lo apa? Jangan juga maksud lo apa. Maksud lo. Tanya nih maksudnya apa. Jangan sampai dia bilang pulang dulu ke rumahnya orang tua. Saya mau perjalanan dinas keluar. Tapi udah bilang pulang ke rumahnya mamamu. Oh iya. Pulang ke rumahnya mamamu. Kok perjelas maksudnya apa? Bungkus pakaianmu. Berarti itu sudah jatuh talak satu raj'i, masih bisa dia nanti dikembali. Masih bisa dia. Ya kan? Jadi itu kinayah. Nanti kan kalau dia mau kembali bisa kau nyanyikan lagu. Ada lagunya siapa itu ya? Siapa lagunya itu yang orang Palopo itu, apa lagunya? Oh, yang benci Kusantara ya. Oh, itu kan bagus itu. Kemarin dibahas tuh. Masih membasah luka yang dulu pernah kau cipta. Kau sayang kembali di atas derita lama. Ada itu, pokoknya ada jenis nanti lagu-lagu. Itu lagu-lagu kalau sudah sering dia nanti ulang-ulang ke punya suami atau punya istri. Kenapa deh ini kan? Itu kode itu, kau harus merasa. Jangan nanti dia muncul di dalam bentuk sari itu baru kamu tidak bisa ditolong pernikahanmu. Jadi kalau sudah mulai menyanyi lagu-lagu yang kayaknya gitu, kayaknya itu toh, ya. Misalnya tiba-tiba dia menyanyi Kau Tetap di Jendela Kenangan. Lagunya Isam Iwai. Tetap di Jendela Kenangan. Wah, itu berarti dia sudah melihat masa lalunya itu dan dia sudah mulai hambar dengan kamu. Ya kan? Berarti kamu harus siap-siap.
Itu lapas-lapas kinayah semuanya. Makanya nanti perjelas kalau ada lapas kinayah muncul begitu, tugasnya perjelas. Ini apa maksudnya? Bicara yang karena ada nanti suami itu dia tidak bisa bicara, dia diam aja. Diam. Termasuk dia tidak mau makan masakan. Ya kan? Padahal dia suka itu masakan. Tiba-tiba dia tidak mau sentuh, dia sudah masakan kok. Dia pergi masak sendiri mie dengan telur. Kalau dia sudah masakan, dia pergi masak sendiri, tanda-tanda itu dia lagi marah dengan kamu itu, dan marah itu parah itu. Itu berarti dia minta pisah piring. Setelah piringnya dipisah, pisahnya ranjangnya pisah. Harus jeli di situ. Ini saya sampaikan memang ya, ini kado pernikahan buat kalian dari saya. Karena kan tidak bisa semua saya hadir di pernikahan, anggaplah ini kado dari saya. Ada nanti bekal mau pernah dikasih tahu saya begini. Jadi kalau sudah ada yang kayak begitu, obati cepat pernikahanmu, jangan kau diam saja. Sudah, malas tidak. Oh, jangan begitu. Tunggu pecah kapal ini. Talak. Sekarang kita masuk hal. Kalau tadi ini lapas talak, jenisnya dari lapas, ini dari kondisi halun. Halun itu kondisi istri. Ada yang disebut dengan talak sunni sesuai syariat, ada yang disebut dengan talak bid'i. Dia itu bid'ah, terlarang. Talak sunni itu yang pertama halal dia. Kalau talak sunni, kalau bid'ah itu terlarang dia. Meskipun ada ulama nanti bagian tertentu membolehkannya. Contoh yang talak yang dibolehkan itu, istri sudah lepas masa haidnya, maka kalau sudah lepas masa haidnya baru boleh ditalak. Kalau kamu talak sebelum dia lepas masa haidnya, masih haid, kamu zalim, itu talak bid'i. Itu ya, yang pertama. Tidak boleh menjatuhkan talak setelah dia haid istri. Kalian habis bermesra-mesraan dan terjadilah yang terjadi. Tidak boleh. Kamu harus tunggu suci berikutnya lagi baru kau ceraikan. Coba itu dihambat-hambat sama syariat supaya kalian jangan bercerai. Tidak boleh kamu menanam baru tinggalkan, tidak boleh. Siapa yang menanam dia harus menuai. Siapa yang menanam dia harus memanen. Tidak boleh kamu habis langsung kau tinggalkan, tidak boleh. Kau lihat dulu dia tertanam benihmu apa tidak. Kalau tertanam lain ceritanya lagi nanti. Harus ada pertanggungjawaban terhadap si percobaan bayi. Oh ya, tidak boleh. Kalau kau lakukan masuk talak bid'i. Talak bid'i. Yang terakhir, tidak boleh menjatuhkan talak 1 kali 3. Kata ulama, ada yang membolehkan sebagian kecil, tapi mayoritas mengatakan tidak boleh talak 1 kali 3. Saya sudah jengkel dengan kamu, muak lihat mukamu, setelah 3 kau pulang ke sana, begitu. Tidak boleh begitu dia. Kalau langsung kemudian langsung jatuh ke talak 3, itu talak bid'i. Itu harusnya dia lompat dulu ke talak 1 dulu. Kenapa saya termasuk yang ikut pendapat begitu? Usaha sih. Aduh, kalau di luar saya dikasih. Jangan tinggi. Kenapa itu talak itu dia harus 1 dulu, 2 dulu, ya kan? 3 dulu, baru 3. Kenapa? Karena begini, kita itu punya psikologi itu kadang dia itu memutuskan keputusan itu lebih cenderung faktor perasaan, bukan faktor logika. Terutama perempuan ya. Dan biasanya kita menyesal setelah kita pikir-pikir. Makanya nanti kalau habis bercerai dengan suaminya, karena sudah ditalak, talak 1 kan masih di dalam rumah. Ya habis keluar istrimu kalau talak 1, hanya bisa ranjang kalian. Istrimu diranjang, kamu di kursi. Ya kan? Kalau keluar ranjangmu. Istri yang ditalak 1 oleh suami, jangan kunci pintu, buka aja pintunya. Buka setengah boleh, buka lebar juga boleh.
supaya tidak malu-malu amat, ya kan? Buka setengah lah, ya kan? Jangan kunci pintu kalau kau talak satu rajin. Siapa tahu suamimu lewat mau pergi ke WC tidak ada. Apalagi kalau kamu tertidur itu kan kamu sangat lugu dan sangat enak juga. Sangat tipis. Istri itu kayaknya masih cantik. Ya kan, tiba-tiba dia lihat kamu. Atau mukamu, kan muka begini kan muka penuh tipuan nih kalau sudah bangun begini. Ini muka yang sudah penuh dengan berbagai macam mimik yang sudah diatur-atur. Tapi kalau kita tidur itu tuh muka aslinya kita. Jadi kalau kamu mau cari nanti istri, cari suami, lihat pada saat dia tidur sudah tuh mukanya. Kalau mau modelnya kayak begitu itu modelnya yang akan menikmati seumur hidup gitu. Pas dia lihat kamu, istriku ini tiba-tiba dia menemani saya, sudah kasih saya anak 3, anak 4, ya kan? Tiba-tiba berubah pikiran dia, maka rujuk terjadi kan? Rujuk itu nantinya boleh dengan lapas, ada yang dengan lapas, rujuk tuki, saya kembali kepadamu. Kalau talak itu talak tuki, saya ceraikan kau. Sudah bosan kau. Kalau dia rujuk, ada juga nanti rujuk tanpa didahului dengan lapas, ya kan? Tanpa didahului dengan lapas. Tiba-tiba kamu ditalak suamimu paginya. Setalak kamu, malas masak tidak becus, ya kan? Masak nasi 3 jenis jadinya, ya kan? Malas, baru ampananya tinggi, setalak kamu. Pas sore jelang malam, ya kan? Mati lampu. Tiba-tiba ada yang kemudian datang kebi-kebi kamu. Otomatis tanpa dia mengatakan saya rujuk kepadamu, dihukumi rujuk. Apalagi kalau terjadi, maka terjadilah. Kun fayakun, kun jadi. Kun fayakun. Jadi maka jadilah, terjadi. Kenapa dia menikmatiskannya? Jangan terlalu menikmati dia, nanti makhluk kuasamu. Jadi kalau kemudian suami pagi dia cerai, malam tiba-tiba dia datang tidur dan dia berusaha apa kayak ini itu rujuk otomatis. Biar dia tidak katakan rujuk, otomatis rujuk dia. Jadi halnya tadi seperti itu. Talak bid'i, talak sunni. Kebalikannya bid'i sunni. Ulama mengatakan talak bid'i itu tidak boleh. Sebagian ulama mengatakan boleh dalam kondisi tertentu. Sekarang masuk yang ketiga, berdasarkan iddatun, hitungannya. Nanti ada lagi masa iddah nanti pertemuan berikutnya. Ini maksudnya berdasarkan hitungannya itu talak. Ada talak kemudian disebut dengan talak satu raj'i, ya kan? Ada namanya talak satu raj'i, ada namanya talak bain. Ada talak raj'i bisa kembali, talak bain, ada yang bain sughra, ada yang bain kubra. Berdasarkan hitungannya, talak satu bisa kembali. Pengadilan agama itu dia berwenang hanya memutuskan talak satu saja. Ada juga yang lain nanti, misalnya kalau kalian sudah baku sumpah lihat, saling melaknat, saling tuduh berzina kan? Saya lihat dia dengan pelakor. Demi Allah, dengan mata kau sendiri. Suamimu membantah, tidak, saya tidak dengan pelakor. Pelakor yang ikut dengan saya. Saya tidak pernah pelakor itu yang ikut dia kan? Kalian baku bersih tegang, maka yang terjadi nanti itu adalah kalian baku sumpah, baku laknat. Apabila saya berdusta akan hal ini, maka laknat Allah atas alaikum. Kau juga begitu. Apabila saya berdusta, laknat Allah atas saya. Laknat Allah atas saya. Sumpah itu.
Mereka kalau sudah sumpah lihat begini, tidak boleh menikah selama-lamanya. Tak boleh menikah selama-lamanya. Makanya itu memutus hubungan yang sangat besar. Talak satu rajin biasanya di pengadilan. Dengan ini mewakili saudara siapa? Saudara Mufli Yasir menjatuhkan talak satu rajin kepada wanita yang bernama dengan seorang wanita pulang binti pulang. Tak. Silakan. Jabat tangan untuk terlihat kalinya. Dalam kondisi begitu, nanti kita bicara masa idah. Siapa tahu ada perubahan, ada anak-anak yang datang melobi. Biasanya itu anak-anak yang datang melobi. Kita tidak bisa dimakan selama tidak ada mama. Mulai jatuh lagi kita saya perasaan. Saya sudah saya mengalami sudah kembali bilang. Kan ada juga nanti kayak lagunya tiada harapan lagi untuk hidup denganmu. Ada lagu begitu tuh. Itu kau nyanyikan kalau sudah mau sumpah. Kan bisa begitu toh? Pas habis talak satu, raja di pengadilan, tiba-tiba ketemu di pesta. Sebuah lagu yang akan disampaikan oleh Wardin Asa yang berjudul Perpisahan. Ciptaan Roma Irama. Apa lagunya? Baru sudah tiada, baru terasa. Bawa kalian tanpa harus ada mahar baru karena dia adalah talak satu rajin. Ada nanti talak bain terbagi dua dia. Bain sugro masih boleh kembali, tetapi kembalinya itu harus dengan akad baru dia. Kembali kan. Sudah bain talak 2 minggu. Bain sugro itu talak 2. Boleh kembali boleh. Tapi dengan catatan kamu datang dengan mahar yang disyaratkan oleh istrimu. Sang istri boleh menghukum suaminya kalau begitu. Maaf saya mobil, tak ada mobil tak pulang. Mahar saya apa? Rumah. Tak ada rumah tidak jadi. Tapi kalau kamu masih suka juga jangan, nanti kamu menyesal. Apa maharnya? Mobil. Ada saya kawin lagi ya baru. Anjir kau. Tinggalkan. Dia bilang banyaknya gadis mobil permintaan, saya kawin lagi. Maka dalam kondisi seperti itu, ketika yang terjadi adalah bain sugro, maka masih boleh untuk balik. Tetapi dia itu harus dengan mahar baru, akad nikahnya juga baru. Maharnya baru, akad nikahnya baru. Tidak boleh kembali ketika masa iddah. Nanti selesai masa iddahnya baru boleh. Dan dia harus dengan perkawinan baru. Saya nikahkan kamu dengan seorang wanita yang pernah dulu menjadi istrimu. Jangan begitu kalau kalian jadi kaum apa katanya namanya. Jangan begitu kalau kalian jadi kaum. Saya nikahkan Anda kembali dengan istri Anda. Wah, kata suaminya, para ada di mana? Istri ini. Dengan saja biasa saya nikahkan kamu dengan wanita. Siapa? Brinda Anissa Alim binti siapa? Fatulana binti Edi. Angkahtuka wa sawwastuka bi ibnil ahi Brinda Anissa Alim binti Edi bi maharil mazkurah. Berapa itu mazkurah? 88 real. Apa lagi?
Apa boka? Berapa boka? Wasin, berapa boka dia? Kalian tidak menghargai budaya kalian ini ya. Boka biasanya Pak, berapa jumlahnya boka? 25 boka. 27 boka biasanya kan? Kalau lelaki apa dia? Ah? Melihat? Cici, kalau lelaki apa dia? Maharnya biasanya? Cepatnya laki-laki. Widya. Sarung dia ya. Apalagi? Ada tidak keren nggak sebelum begituan? Cincin. Sarung biasanya ya. 12. Lo pusing sendiri. Kalian pelajari memang itu unsur-unsur budaya. Kalau kamu kan masing-masing dengan budayamu nanti, karena jangan sampai jadi masuk dalam pernikahan itu. Kalau bugis itu biasanya 88 real ya, bugis itu. Kalau muna, buton, boka dia biasanya hitungannya. Tidak banyak gitu ya. Itu ya, ayat terakhir berdasarkan kemudian hitungannya yaitu talak bain kubur. Ini yang disebut dengan talak telu. Talak tilu. Talak tiga. Talak tilu sekali ya. Talak tiga. Ini talak yang kan Nabi mengatakan at-talaqu marratain, talak itu tidak boleh sekali langsung kamu satu kali. Talak tiga kamu. Malah sekali biar bikin sinonggi. Jadinya apa? Jadinya bikin sinonggi jadinya bubur. Kan ada juga ini perempuan dia banting sinonggi tidak jadi. Hancur kita. Mau sinonggi saya tidak tahu. Sinonggi lore. Sinonggi lore ya. Buat makanan lagi. Jadi kata dia tidak boleh talak tiga, talak satu dulu, talak dua dulu, baru kalau sudah habis talak satu rujuk, bye-bye lagi beberapa bulan, talak satu, talak dua jadi talak lagi, hukum mobil lagi berkelahi lagi, kan nanti berkelainya itu dia kayak peperangannya itu berlangsung puluhan tahun. Pertempurannya itu biasanya hanya sampai 2-3 kali dalam syariat itu. Peperangannya bisa berlangsung bertahun-tahun, tetapi pertempurannya itu hanya 1-3 kali dibolehkan dalam syariat. Dan ingat ini laki-laki, kalau kalian benci dengan istrimu jangan main tangan. Banci itu yang main tangan sama perempuan tidak boleh. Langsung ceraikan kalau kamu sudah tidak mau. Tidak boleh main tangan. Kalau kamu mau main tangan, lari ke belakang, pukul itu batang pisang di belakang rumahmu. Kasih patah memang itu. Makanya ketanamkan pisang memang suamimu nanti. Batang pisang di belakang. Nah di situ nih, kok kasih keluar dulu situ. Kasih picah-picah memang itu batang pisang. Jangan makan kelapa. Nanti kamu masuk rumah sakit. Batang pisang itu. Oh sikat memang kalau kau emosi di situ. Kalau sudah baik talak 3 itu maka tidak boleh lagi kembali. Setelah jatuh talak 3 maka tidak ada lagi masa iddah untuk kamu. Tidak ada lagi ruang untuk rujuk. Illa kecuali istrimu itu dinikahi oleh seorang laki-laki yang lain. Setelah dia nikahi kemudian dia gauli. Setelah dia gauli kemudian baru dia ceraikan, baru bisa kau. Kalau ku tidak dapat masa mudamu, masa jandamu yang ku tunggu-tunggu, ya kan? Baru bisa kau ambil lagi masa jandanya istrimu. Kalau tidak bisa dia. Talak bain kubro itu tidak membolehkan kembali kalau belum dinikahi oleh laki-laki lain.
Dan tidak boleh nanti kalau kalian ada laki-laki yang jadi mempelai muhallil. Yang mempelai muhallil itu begini. Kau digaji sama suaminya, kau nikahi istriku nah, jangan satu-satu baru kau ceraikan supaya saya ada alasan untuk menikahinya kembali. Nikah jangan seperti itu. Kalau bahasa itu pasang posisi, tidak tahu malu laki-laki kayak begitu. Tidak boleh, haram hukumnya. Kamu ditugaskan, dibayar oleh suaminya hanya untuk menghalalkan dia kembali. Tidak boleh. Ada laki-laki yang kayak begitu kok, neraka tempatmu nanti kau disikat sama malaikat di sana. Oke, clear itu ya berkaitan dengan